Perfect. Back to those days. I was running in one place. Set a pace. Feel like I've been running in one place. Yeah, I've been feeling pretty good. I've been feeling great. I've been feeling how I should, how I really should. Been growing up way too fast, like where is my childhood? Lyrics legendary, like I am Robin Hood. Halo CSCS-ku, bertemu lagi dengan manusia Madesu di Easy Film. Sorry di depan ada iklan ya, produk CS dari Tegal yang selalu ngasih THR tiap bulan. Kembali ke topik, film kali ini diangkat dari kisah nyata seorang seniman mural abstrak bernama Paul Jackson Pollock yang berjuang dengan keraguan diri dalam perang kesepian antara mengekspresikan diri atau menutup diri dari dunia. Semua perasaan ia tuangkan ke dalam lukisan dengan gaya abstrak ciptaannya. Oke CS-CS-ku, sebelum kita mulai seperti biasa, kita intro dulu guys. Sebat. Yo, welcome to my channel, bro. Scene dibuka oleh Paul Jackson Pollock yang sedang berada di pameran tunggalnya dan memberi tanda tangan kepada penggemarnya. Sedikit cerita, saat itu Pollock adalah seorang pelukis Amerika Serikat yang cukup berpengaruh dan merupakan tokoh utama dalam gerakan abstrak. Ia juga menjadi inspirasi banyak pelukis dunia. Lalu kita dibawa ke 9 tahun yang lalu. Greenwich, November 1941. Pollock yang mabuk dibawa adiknya bernama Sande menuju rumah. Pollock terus memanggil nama Picasso. Ia tak suka Pablo Picasso karena saat itu Picasso menjadi kiblat para pelukis dan mendominasi tren lukisan modern, sehingga tak ada ruang untuk para pelukis pemula termasuk Pollock. Pagi harinya, ia mendengar Sande adiknya bertengkar dengan istrinya. Istri Sande tak menyukai kehadiran Pollock di rumahnya. Selain menumpang, Pollock selalu membuat masalah saat mabuk. Kemudian, Sande bicara baik-baik kepada Pollock dan memintanya untuk tidak tinggal bersama. Saat Pollock sedang bingung, ia didatangi Lee Krasner, sesama pelukis yang pernah bertemu Pollock di sebuah pameran. Di sana Lee berkata jika nama Pollock memang tak banyak orang yang tahu. Namun menurut Lee, lukisan Pollock sudah pantas disejajarkan dengan Picasso. Hanya butuh waktu untuk membuat namanya menjadi besar. Sebelum Lee pergi, ia memberikan alamat studio lukisnya agar Pollock bisa datang ke studionya. Dan keesokan harinya, Pollock pun datang ke rumah Lee. Di dalam studio lukis milik Lee, Pollock berkata jika ia sangat menyukai karyanya, tetapi ternyata itu bukan lukisannya, melainkan milik teman-temannya. Setelah itu Lee mengajak Pollock untuk minum kopi dan saling bercerita tentang kehidupan, sampai akhirnya mereka berdua menjalin hubungan. Suatu hari saat Pollock bersama Lee sedang makan bersama keluarga Pollock, Sande sang adik mengatakan jika mereka akan pindah rumah, yang membuat Pollock marah. Karena Pollock mempunyai penyakit mood swing yang artinya emosi tak stabil, ia pun dibawa ke rumah sakit agar kondisinya bisa membaik. What's she doing here? Lalu karena Lee menyayanginya, ia memutuskan untuk membawa Pollock ke rumah agar bisa merawatnya dengan baik. Jackson, breakfast is on the table. 4 bulan kemudian, pagi itu Lee dihampiri teman Pollock bernama Ruben yang membawa Howard Putzel, seorang kurator yang bekerja untuk Peggy Guggenheim. Peggy Guggenheim adalah seorang kolektor seni sekaligus promotor pameran lukisan. Setelah Howard melihat karya lukisnya, ia sangat terkesan karena menurut Howard, lukisan Pollock sangatlah jenius.
Harold and May. Hi. How are you? Hi, May. Come on, Jack. 16 Oktober 1942, terlihat Pollock dan Lee mendatangi pameran Peggy Guggenheim. Howard mengenalkan Pollock kepada Peggy. Saat itu Peggy berkata jika ia ingin sekali melihat karyanya, yang menurut Howard sangatlah jenius. Lalu saat Pollock sedang melukis, ia dihampiri Lee. Lee berkata jika menurutnya, lukisan Pollock tak bergambar dan tak memiliki arti. Pollock pun hanya diam dan memilih pergi dari sana. Karena malam harinya Pollock mabuk, saat pagi ia lupa ia akan bertemu dengan Peggy. Peggy pun sempat kesal karena ia harus menunggu. Namun ketika melihat lukisan, Peggy sangat terkesan. Now these show something. This is better. The most powerful work to come around the pike. There's no three ways. Howard lalu kembali lagi mendatangi rumah Pollock dan mengabarkan jika Peggy akan membuat pameran tunggal untuknya. 8 November 1943, di pameran perdananya Pollock yang didatangi kolektor dan kritikus seni. Di sana juga terlihat Clem berbisik kepada orang-orang tentang lukisannya, sehingga saat itu karya Pollock tak satu pun terjual. Clement Greenberg atau Clem adalah seorang kritikus seni visual dan ahli estetika formalis asal Amerika. Esok harinya, Lee dan Howard terlihat membacakan artikel Pollock di sebuah koran untuk memotivasinya agar terus melukis. Sedikit info, saat itu Lee Krasner memutuskan untuk berhenti melukis agar bisa lebih fokus mengurus dan membantu karir Pollock sebagai pelukis. Kemudian Pollock terlihat sedang membuat kanvas berukuran besar. Namun setelah berminggu-minggu, ia hanya memandanginya. Setelah itu ketika Pollock sedang melamun, ia mengingat Clem yang meremehkannya. Lalu Pollock pun segera melukis agar ia bisa membuktikan jika ia bisa mengalahkan Pablo Picasso. Melihat Pollock melukis kembali, Lee terlihat sangat senang, namun kebiasaan yang mabuk membuat Pollock selalu bertindak seenaknya. Ketika Pollock sedang bersama Peggy, Peggy berkata jika asumsi Clem tentang lukisannya itu salah, karena menurut Peggy, lukisan Pollock lah yang sangat luar biasa. Tapi Pollock yang mabuk malah mengajak Peggy untuk wici-wiciu, namun tak jadi karena saat itu ia teringat Lee. Beberapa hari kemudian, Pollock sangat bersedih karena ia mendengar Howard, orang yang selama ini dekat dengannya, telah meninggal. Ruben pun yang melihat Pollock bersedih mengajaknya untuk menyusul ke pantai karena Ruben dan keluarganya akan berlibur di sana. Kemudian Pollock pun terlihat tergeletak di pinggir jalan dan saat pulang, Lee langsung memeluknya karena ia tahu jika Pollock telah kehilangan Howard. Untuk menghilangkan kesedihan yang berkepanjangan, Lee pun mengajak untuk menyusul Ruben ke pantai. Saat berkemas, Lee mengatakan kalau ia ingin menikah. Meski Pollock saat itu memiliki wanita lain yang ia dambakan, ia pun akhirnya siap untuk menikahi Lee. Dengan syarat, ia hanya ingin menikah di gereja tanpa didampingi keluarga. Setelah menikah, mereka akhirnya pindah ke sebuah pedesaan. Lalu Ruben dan istrinya datang untuk berkunjung. Tetapi Lee yang tahu jika Ruben selalu mengajak Pollock minum, memintanya untuk tak menemui Pollock, agar Pollock terus fokus dengan karya-karyanya. Dan ketika Lee mengantarkan makanan, ia bingung melihat Pollock sedang melukis di lantai. Lalu Pollock berkata jika ia butuh ruangan yang lebih besar. Lee pun menyarankan agar gudangnya dijadikan studio lukis. How'd it go in there today? Thought you might make a table or something. Kemudian malam harinya, Pollock berkata jika ia ingin memiliki bayi, tetapi Lee menolak karena ekonomi mereka yang belum stabil. Saat Pollock sedang kembali melukis, ia didatangi oleh Peggy, Clem, dan teman-temannya. Peggy lalu mengenalkan seorang seniman bernama Alfonso Osario dan Teddy Dragon. Clem yang seorang kritikus terus mengkritiknya dan menganggap jika Pollock adalah pelukis yang gagal. Yang paling ekstrim ketika Clem berkata jika Pollock tak mempunyai warna seperti Picasso. Ia menyarankan untuk berhenti saja melukis. Dari situlah akhirnya Pollock kembali mengkonsumsi alkohol. Januari 1947, Pollock yang terus menyimpan ingatan atas kata-kata Clem terlihat kembali melukis. Kemudian, saat Pollock tak sengaja menjatuhkan cat ke lantai,
ia mempunyai ide untuk mencipratkan cat ke lukisannya yang kini kita kenal dengan gaya lukis abstrak. Kemudian saat Lee melihat lukisannya, ia sangat gembira karena Pollock kini memiliki karakter untuk karya-karyanya. Beberapa minggu kemudian, Clem bersama teman-teman senimannya datang kembali ke rumah Pollock. Pollock juga menyindir soal perkataan Clem selama ini jika Pollock adalah seniman lukis yang gagal. Namun berbeda dengan kini, Clem memujinya karena menurutnya karya Pollock sangatlah original. Clem juga berkata jika ia akan membantu Pollock menjadi terkenal, tetapi Pollock hanya diam dan pergi dari sana. Karena perekonomian mereka yang semakin menipis, Pollock menukarkan lukisannya dengan alkohol dan membayar hutang-hutangnya di sebuah minimarket. Kemudian, ia terlihat sangat mabuk sekali. Meski begitu, Lee dengan sabar merawatnya hingga Pollock kembali membaik dari ketergantungan alkohol dan emosinya yang selalu meledak-ledak. Suatu hari, mereka dihubungi sebuah majalah yang akan menulis artikel tentang Pollock. Ketika diwawancarai, Lee menjelaskan jika Pollock membuat lukisan butuh waktu hanya untuk menghayati dan butuh berbulan-bulan untuk menyelesaikannya. Kemudian wartawan majalah itu bertanya kepada Pollock tentang kritikus seni yang mengkritik karya-karyanya selama ini. Pollock pun menjawab bahwa kritikus seni hanya melihat karyanya sekilas dan pasti kesulitan untuk menikmatinya. Ia menganalogikan bunga yang terlihat indah namun tak memiliki arti. Berbeda dengan lukisannya, semua yang ia lukis selalu memiliki arti di dalamnya. Setelah artikelnya dimuat di majalah seni, nama Pollock pun mulai dikenal. Betty Present 19 November 1949 di pameran tunggal Pollock. Pameran itu menjadi pameran paling sukses hingga ia berhasil menjual semua lukisannya. Dan beberapa bulan kemudian, Pollock terlihat kembali diwawancarai oleh majalah seni. Wartawan majalah itu sebelumnya pernah mengkritik karyanya seperti makaroni bakar, namun sekarang mereka malah memujinya. Kemudian wartawan itu bertanya tentang seni lukis modern. Pollock pun menjawab bahwa seni modern bukanlah sekedar ekspresi kekinian, karena semua kultur memiliki makna dan teknik untuk mengekspresikan zaman. Yang menarik menurut Pollock saat ini para seniman berekspresi di zaman perang, di mana pesawat terbang, bom atom, hingga peralihan masa modern yang mengalami perubahan sosial besar-besaran. Pollock juga menjelaskan gaya melukisnya di lantai, yang mungkin menurut para seniman sangat tak lazim, namun Pollock berhasil melakukannya. Beberapa minggu kemudian, keluarga Pollock datang mengunjunginya. Saat berkumpul, Pollock menunjukkan jika ia masuk majalah Itali. Ia berharap jika keluarganya akan bangga kepadanya. Tetapi istri Sande berkata jika keluarganya lebih penting dari sebuah majalah. Mendengar itu, Pollock pun langsung diam. Suatu hari, karena Pollock ingin membuat keluarganya bangga, ia menerima tawaran dari Hans, seorang filmmaker, untuk membuat film dokumentasi saat dirinya melukis. Tetapi sudah 1 bulan, proses syuting tak kunjung selesai. Kemudian Lee menyarankan agar Pollock kembali saja melukis, dan Clem juga berkata hal yang sama. Saat Hans dan Pollock kembali melanjutkan syutingnya, Hans berkata jika lampunya mati dan akan menunda proses syutingnya. Pollock yang selama ini sabar akhirnya kesal dan terlihat meminum alkohol. Perasaan Pollock saat itu seperti dipermainkan olehnya, karena setiap syuting, ia merasa tidak sebagai dirinya yang selalu spontan. Kemudian Lee yang tahu jika Pollock sedang kesal memintanya untuk tak membuat kekacauan. Tetapi Pollock yang mabuk malah menggulingkan meja makannya. Lima tahun kemudian, Pollock melihat Clem berada di rumahnya. Ia kembali marah karena Clem berkata di sebuah majalah jika Pollock sudah kalah oleh Clifford Steele, seorang pelukis muda.
Semenjak Pollock sudah terkenal dan karya-karyanya dihargai para kolektor, ia malah jarang melukis, sehingga menurut klaim, Clifford adalah salah satu dari pelukis yang original yang telah mengalahkan Pollock dari keoriginalannya. Lee juga mulai antipati kepada Pollock karena sikapnya yang telah berubah dan sering mabuk-mabukan. Karena saat itu menurut Pollock bahwa Lee tak membelanya, ia malah menyinggung soal Lee yang tak kunjung memiliki anak darinya. Lalu beberapa minggu kemudian, Pollock terlihat menjemput Ruth Klickman, wanita yang ia sukai selama ini. Saat Pollock tiba di rumah, Lee mengajak Pollock pergi ke Eropa untuk menemui Peggy. Namun Pollock menolak dan ia malah mengizinkan Lee pergi sendiri menemui Peggy. Kemudian Lee yang tahu jika Pollock ini menjalin hubungan dengan Ruth, ia berkata bahwa ia akan meninggalkannya. Namun Lee tak akan menceraikannya. Setelah itu Pollock yang sudah tinggal bersama Ruth mendapatkan telepon dari Lee. Lee berkata jika paspornya tertinggal di rumah. Kemudian Pollock langsung mengingat masa lalu saat Lee selalu memberi perhatian kepadanya. Semenjak Pollock ditinggal Lee, ia menjadi pendiam. Ia juga tak pernah melukis dan kembali menjadi pemabuk berat. Keesokan harinya, Pollock menjemput Ruth dan temannya bernama Edith Metzger untuk mengajaknya ke pantai. Tetapi Pollock yang terus merasa kehilangan Lee malah berdiam diri di kamar. Kemudian ia dihampiri Ruth yang memintanya untuk mengantarkan ke pantai. Setelah pulang dari pantai, mereka terlihat sedang membuat barbeque dan berfoto bersama. Malam harinya, Pollock yang mabuk mengajak mereka mendatangi acara musikal. Dan saat pulang, Pollock yang mabuk berat membawa mobilnya sangat kencang. Ruth dan Edith pun sangat ketakutan dan meminta Pollock untuk menghentikan mobilnya. Tetapi saat itu Pollock malah melajukan mobilnya sangat kencang hingga mereka akhirnya masuk ke jurang. Lalu film pun selesai. Di scene akhir, kejadian itu menewaskan Jackson Pollock dan Edith Metzger. Hanya Ruth Klickman yang selamat dari kecelakaan itu. Kemudian Lee Krasner istrinya kembali tinggal di rumah Pollock dan kembali melukis hingga menghasilkan karya-karya yang hebat. Kebanyakan dari karyanya dibuat di studio milik Pollock. Oke CS-CSku, terima kasih sudah menonton film ini hingga selesai. Saya beserta jajaran Berandal Malam kembali pamit undur diri, sampai jumpa di film berikutnya. Hampura telat, hampura lobat telat. Ayo nama iriweuh pisan hampura, tapi pasti di-upload. Oke CS-CSku, selamat bulan puasa. See you.